Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih baca hasil studi gitu, tapi kok kesimpulannya rasanya agak janggal? Misalnya nih, ada klaim kalau perusahaannya utangnya numpuk, malah kinerjanya di atas rata-rata. Atau mungkin data uji coba obat baru yang hasilnya bikin bingung. Nah, hari ini kita mau kupas satu jebakan berpikir spesifik nih dari materi Anda, namanya kesalahan intention to treat. Ini sering banget bikin kita salah kaprah menafsirkan data, terutama data penelitian. Betul sekali. Intinya gini, kesalahan ini muncul waktu kita bandingin hasil, itu berdasarkan siapa yang, katakanlah, beneran patuh ikut aturan main ya, misalnya minum obat rutin, versus siapa yang enggak. Padahal seharusnya, ya perbandingannya itu berdasarkan siapa yang dari awal direncanakan buat dapat perlakuan itu. Kenapa itu jadi masalah ya? Kenapa nggak bandingin yang beneran ikut aja? Nah, ini krusial. Karena alasan orang berhenti atau nggak patuh, itu sering kali banget berkaitan langsung sama hasil yang lagi diukur. Jadinya, ya kesimpulannya bisa bias gitu loh. Oke. Coba kita ambil contoh perusahaan yang utangnya banyak tadi deh dari materi Anda. Kok bisa analisis bilang mereka lebih sehat? Ini mirip sama bias yang lain, itu bukan sih? Yang survivorship bias? Tepat. Konsepnya mirip banget. Perusahaan yang paling lemah nih, yang mungkin udah bangkrut gara-gara utangnya, ya otomatis hilang dari data pas dianalisis. Jadi yang kesisa, tinggal perusahaan yang selamat. Mereka ini mungkin emang kuat aja terlepas dari utangnya. Atau mungkin utangnya dikelola dengan baik bisa juga. Oke. Jadi kita bandingin kelompok yang udah nggak utuh lagi ya, udah tersaring secara alami gitu. Betul, kita jadi bandingin apel sama, ya bukan jeruk sih, tapi apel yang udah dipilih yang bagus-bagus aja gitu. Kelompoknya udah nggak mewakili kondisi awal. Oke, paham. Jadi mirip kasus perusahaan tadi ya, yang gagal hilang dari data. Kalau di studi medis, kalau kita cuma lihat yang patuh minum obat, kita juga kehilangan info penting dari yang berhenti. Dan alasan mereka berhenti ini bisa jadi nyambung banget sama kondisi kesehatan mereka, gitu kan? Nah, ini nih yang bawa kita ke inti masalah intention to treat di contoh studi obat jantung fiktif di materi Anda. Persis. Mari kita lihat studi fiktif itu. Kalau nggak salah dibahas cukup dalam ya di bab 98 materi Anda. Bayangin, ada obat jantung baru. Hasil awal nunjukin tingkat kematian pasien yang minum obat secara teratur katakanlah 15%. Ternyata sama aja kayak yang minum placebo, pil kosong ya sekitar 15% juga. Tapi anehnya nih, tingkat kematian pasien yang minum obatnya nggak teratur malah jauh lebih tinggi, sampai 30%. Sekilas kan mikirnya, wah obat ini manjur nih kalau diminum teratur. Beneran minum obat? Kalau nggak minum, gimana obatnya mau kerja kan? Rasanya aneh aja gitu, bandingin yang patuh sama yang nggak patuh dalam satu kelompok obat. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan ini inti kesalahpahaman yang sering terjadi. Kita wajib nanya, kenapa sih sebagian pasien itu minum obatnya nggak teratur? Mungkin karena efek sampingnya parah banget, atau mungkin kondisi kesehatan mereka emang udah lebih jelek dari awal. Jadi ya kemungkinan meninggalnya emang lebih tinggi, nggak peduli minum obat atau nggak. Iya juga ya. Kalau kita cuma bandingin kelompok patuh sama nggak patuh atau sama placebo, kita abai sama faktor-faktor penting ini. Pasien yang kondisinya lebih baik kan cenderung lebih bisa patuh minum obat. Nah, ini bisa bikin ilusi seolah obatnya efektif. Oke, jadi kalau gitu gimana dong analisis yang benernya biar nggak kejebak bias ini? Nah, disinilah prinsip intention to treat atau ITT berperan. Analisis ITT itu mengharuskan kita bandingin hasil berdasarkan rencana awal. Artinya, semua pasien yang dari awal direncanakan dapat obat A, ya harus dibandingin sama semua pasien yang direncanakan dapat placebo atau obat B gitu. Nggak peduli mereka beneran minum obatnya sesuai aturan atau enggak, atau keluar dari studi, atau pindah kelompok sekalipun. Oh, jadi semua yang awalnya di kelompok A, ya tetap dihitung sebagai kelompok A sampai akhir ya? Iya, betul. Ini satu-satunya cara buat ngejaga keadilan perbandingan antar kelompok awal. Kan di awal studi biasanya ada pengacakan tuh, randomization, biar kelompoknya seimbang. Nah, analisis ITT ini menjaga keseimbangan itu. Wah, oke. Artinya ini jadi peringatan penting ya buat Anda semua. Pas lagi nyerna informasi, jangan langsung percaya aja sama kesimpulan studi atau statistik. Apalagi kalau nggak dijelasin metode analisisnya gimana. Perhatiin baik-baik perbandingannya berdasarkan kelompok awal yang direncanain, ITT, atau berdasarkan perilaku aktual selama studi. Benar sekali. Pesan utamanya sih,
Selalu kritis. Tanyain gimana kelompok dibandingin, berdasarkan rencana awal atau kepatuhan aktual. Ingat ya, data dari partisipan yang nggak patuh atau yang keluar studi, yang drop out itu, bukan data rusak loh. Seringkali justru isinya info krusial tentang efektivitas atau keamanan intervensi di dunia nyata. Kalau diabaikan, ya gambarannya bisa keliru. Oke. Sebagai pemikiran penutup nih buat Anda, coba deh perhatikan. Seberapa sering sih kita dalam hidup menilai sesuatu itu cuma berdasarkan mereka yang bertahan atau sukses sampai akhir? Kita mungkin lupa bertanya, kenapa ya yang lain gagal atau mundur? Bisa jadi loh, alasan dibalik kegagalan atau mundurnya mereka itu nyimpen pelajaran yang jauh lebih berharga daripada cerita suksesnya itu sendiri. Jadi, teruslah bertanya, dan jangan gampang terbuai sama kesimpulan yang kelihatannya rapih dari data dunia nyata yang sebenarnya kompleks dan ya berantakan.